Halo, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Novi, bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya podcast ditemani dengan dokter. Dokter Afa Latifah Resmana. Iya, panjang banget ya dok namanya. Iya, panjang Saya banget. enaknya dipanggil apa nih dok? Dokter Awa aja. Oke, kita panggil dokter Awa aja ya. Cantik kan pemirsa? Dekat Mbak Novi juga. Iya. Kali ini kita ditemani dengan dokter yang cantik. Aslinya mana dokter? Aku asli Bandung, Mbak. Bandung. Iya. Jauh sekali ya. Kelempar ke Cilacap sini, tapi sangat seru. Betah Seru ya, banget. betah ya. Saya yakin juga dokter betah. Kalau bisa diperpanjang aja nanti ya. Jangan cuma 6 bulan ya. Bertahun-tahun. Oke, siap. Ya, apa dok kali ini yang mau kita bahas? Ini karena kasusnya sekarang lagi banyak. Kemarin juga kita habis pemeriksaan IVA tes ya, Mbak ya. Itu sangat banyak banget pasien yang keputihan di sini. Jadi tema kali ini itu vaginal discharge atau keputihan. Keputihan ya, memang banyak sekali kasus yang terjadi dan apalagi kita ya dok ya wanita ya sering Iya. mengalami ini. Terutama yang pakai KB biasanya ya dok, KB IUD ya dok ya, Iya. banyak sekali ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai dari awal aja. Kita mulai aja ya. Sebenarnya apa sih dok keputihan itu? Sebenarnya keputihan itu ya, Mbak, keputihan itu adalah sesuatu cairan yang keluar dari vaginal itu dari perempuan. Apapun itu bentuknya disebutnya vaginal discharge atau keputihan. Untuk jenis-jenis keputihan nanti paling kita diskusi lagi. Oke. Itu. Berarti semua yang keluar ya dok ya? Iya, Benar. Oh ya, berarti semua wanita mengalami ini apa enggak dok? ya, semua wanita mengalami keputihan dengan jenis keputihan yang berbeda-beda dan juga kondisi-kondisi yang berbeda, Mbak. Gitu. Jadi semua wanita mengalami keputihan. Ya, bisa dijelaskan mungkin dok keputihan-keputihan apa aja nih yang mungkin yang normal, yang tidak normal. Kadang kan memang kita mengalaminya juga kondisinya berbeda ya setiap wanita ya. Betul. Jadi pada saat kita bisa membedakan antara normal dan juga tidaknya keputihan itu dilihat dari waktu munculnya. Biasanya muncul keputihan itu pada saat menstruasi. Jadi untuk anak-anak sekitar pada saat mau balik nih biasanya muncul, Mbak. Lalu juga pada saat menstruasi biasanya muncul juga. Lalu juga premenopause. Lalu juga dipengaruhi oleh hormonal. Seperti yang Mbak bilang tadi KB itu mempengaruhi, ya betul. Itu masuknya ke fisiologis atau normalnya memang seperti itu. Karena nggak selalu keputihan itu muncul. Apabila keputihan muncul nih misalnya teman-teman keluar keputihan. Oh ternyata saya nggak normal, nggak selalu kayak gitu. Kayak gitu. Lalu juga ada juga yang disebut patologis atau dalam keadaan-keadaan sakit atau kurang sehat ataupun tidak normal. Biasanya dipengaruhi paling banyak itu dikarenakan karena adanya aktivitas seksual yang tidak baik, lalu juga dikarenakan karena kita sering mencuci kemaluan kita dengan menggunakan sabun sehingga merusak flora normal yang ada di vagina. Lalu juga bisa dikarenakan karena adanya aktivitas seksual ataupun hygiene yang kurang baik. Oh iya, ternyata banyak sekali faktornya ya dok ya. Nah kalau misalnya keputihan yang tidak normal sendiri, penyebab dan tentunya gejalanya itu yang seperti apa dok? Nih yang pertama, kan normalnya itu terdapat ada flora normal ya Mbak ya. Flora normal di sini itu ada salmonella, bakteria salmonella. Nah, apabila terus dilakukan pencucian ataupun hygiene yang buruk ya Mbak, nah nanti flora normalnya itu akan berubah menjadi patologis atau yang menyebabkan keadaan yang tidak normal. Biasanya itu kita lihat dari konsistensinya. Konsistensinya apakah banyak atau tidak, lalu juga seperti keju atau tidak, lalu juga bentuknya ya, Dok, iya ya, berarti ya. bentuknya, lalu warnanya apakah bening, warna putih atau kuning kehijauan gitu, lalu smellnya atau baunya, apakah seperti bau amis, bau busuk ataupun tidak berbau. Normalnya itu warnanya bening keputihan, Yang normal bening. jumlahnya juga tidak terlalu banyak, Oke, lalu juga tidak berbau. tidak berbau. Gitu. Ya, itu yang normal ya dok. Kalau yang tadi disebutkan
misalnya yang sudah mulai berwarna kuning atau kehijauan, Iya. terus berbau, itu berarti masuk Yang tidak normal. yang tidak normal. Gitu. Begitu ya. Lalu juga ada sensasi tambahan Mbak biasanya. Iya, gimana dok? Sensasi tambahannya apakah ada gatal, burning sensation atau seperti rasa terbakar gitu. Ya. Ciri khasnya kalau misalnya dikarenakan karena jamur itu biasanya ada sangat gatal di bagian vulva atau bagian labia atau bibir kemaluan biasanya kayak gitu. Oh ya, betul sekali memang ya dok ya. Banyak sekali ternyata ciri atau tanda baik yang normal maupun yang tidak normal. Nah, Iya. kalau misalnya dok, kita sampai keluar keputihan yang tidak normal itu, Iya. apa nih dok yang harus kita lakukan? Yang pertama, pastikan bahwa kita bingung biasanya penyebabnya apa. Biasanya kita langsung pergi aja ke puskesmas terdekat. Iya. Iya. Oke. Lalu juga kita periksa wet mount smear. Nanti kita ambil cairan dari dinding vaginanya, dicek di KOH, lalu dicek di mikroskop. Apakah yang ditemukannya? Apakah penyebabnya misalnya parasit kah? Atau bisa juga ditemukan jamur dan lain sebagainya. Itu lalu biasa dilakukan pengobatan dengan konsultasi ke dokter. Berarti kalau misalnya memang ada yang tidak normal, lebih baik langsung ke puskesmas aja ya dok ya? Iya. Ya oke, bisa nanti ketemu dokter-dokter di Puskesmas Cilacap Utara 1, nggih. Nah, misalnya dok, kita mengalami keputihan ya, lalu apa nih yang kita lakukan untuk mengatasi keputihan itu? Khususnya di daerah Cilacap ini sangat-sangat panas ya teman-teman. Betul banget ini ya, makanya banyak wanita-wanita yang mengeluh ini gara-gara Iya. panas itu. Gimana nih dok? Jadi yang pertama kita harus jaga higienitas dari tubuh kita. Yang pertama, Kebersihan. kebersihan. Oke. Karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat adanya flora normal, sehingga kita nggak boleh cuci-cuci dulu pakai sabun untuk Kelihatannya area pemirsa Ki kewanitaan. belum tahu dok flora normal itu apa Flora nih? normal Flora itu normal merupakan dulu suatu nih. bakteri yang normalnya ada di daerah tubuh kita. Oh berarti memang di kemaluan kita ada bakteri. Ada, bahkan itu fungsinya untuk clearance atau pembersihan. Lalu juga untuk menghambat bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan penyakit. Oh ya. Jadi kalau dibersihkan tidak ada yang mendefense atau yang menjaga gitu, sehingga bisa Jadi terjadi memang ada ya dok ya di situ ya. betul, ada. Oke, yang lainnya lagi dok selain tadi Yang kebersihan? boleh kebersihan dijaga, lalu juga pastikan bahwa jangan basah atau lembab. Kalau misalnya keringetan ganti celana dalam sesering mungkin ataupun pakaiannya diganti. Contohnya nggak boleh pakai pakaian yang ketat Mbak, seperti jeans, legging ataupun pakaian-pakaian tebal yang menyebabkan keringetan atau lembab. Gitu. Pastikan jangan sampai lembab ya dok ya. Betul. Kebersihan terus jangan sampai lembab. Ada lagi dokter mungkin? Aktivitas fisik juga sebenarnya berpengaruh, tapi jatuhnya itu balik lagi ke jumlah keringat yang muncul dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau aktivitas gak bermasalah sih, hanya yang ditakutkan adalah kelembapannya itu. Kelembabannya. Iya. Jadi kalau misalnya aktivitas fisik berlebih menjadikan lembab tadi itu ya dok ya. Iya. Ada lagi? Paling konsul ke dokter apabila ada gejala-gejala itu. Oke? Oke, siap dok. Oh, itu mungkin yang paling enak nih, konsul dulu ke Puskesmas Cilacap Iya. Utara 1 kalau ada Ada gejala-gejala. bidan-bidan cantik dan berpengalaman. Iya, banyak. Di sini ada lebih dari 25 bidan di betul. sini ya, dari yang senior sampai dengan yang junior. Dokter juga ada Iya. banyak di sini ya. Ya. Oke dokter, mungkin ada tips. Ada tips apa enggak nih untuk mengatasi keputihan? Tipsnya yang pertama menjaga kebersihan, lalu jangan pakai pakaian yang ketat, itu paling penting juga. Ganti celana dalam sesering mungkin, dan juga apabila sudah menikah aktivitas seksual yang baik juga perlu. Gitu. Iya. Oke, itu pemirsa yang kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan jangan sampai kita keputihan yang tidak normal ya dok ya. Betul sekali. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast lain dengan dokter-dokter yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube Puskesmas Cilacap
Utara 1. Terima Ya. kasih Dokter Awan. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.